Sekarang tuh banyak fotografer, videografer atau pelaku seni, mereka tuh lupa memberikan jiwanya ke dalam suatu karya gitu. Jadi bukan cuma secara visual doang bagus, secara audio doang bagus gitu. Visual dan audio itu sangat berpengaruh sama tujuan kita pengen sampaikan ke penikmatnya. Nah ini ada teman kita. Selamat datang di kantor Visual Project. Gue Dimas Kaisar, gue director, filmmaker, dan sekarang kesibukan gue lagi building Visual Project dan Visual Production. Awal mula gue terjun di bidang visual itu 2014. Pertama kali gue kenal foto. Ceritanya pertama kalinya gue naik gunung, dan untuk pertama kalinya gue langsung ke Semeru. Jadi Semeru alamnya indah banget ya. Jadi kayak pertama kali gue kesana, gue amazed sama alamnya, gue amazed sama lingkungannya gitu. Dan pertama kali juga experience gue naik gunung gitu. Gue nggak meng-capture dalam bentuk foto atau video. Gue ke-trigger buat oke deh, gue pulang dari sini, gue belajar foto deh gitu. Gue dari situ gue pinjem kamera teman, gue sewa lensa, sewa kamera dan lain-lain gitu. Dan akhirnya dari situ gue belajar buat mengenal bidang visual gitu. Seiring berjalannya waktu dari 2016, gue terjun di pertama kalinya tertarik dengan audio visual. Akhirnya gue ya udah rekam aja, gue masih pakai Nikon waktu itu. Nah ini salah satu website yang sering ngasih ide ke gue sih. Jadi kayak gue sering banget cari referensi-referensi di sini, terus shot-shotnya gimana. Gue tuh tipe orang yang observe. Gue ngelihat, misalkan gue lagi dalam keramaian nih, gue bisa kayak oke, gue ngelihat sesuatu nih, gue bisa lebih perkecil lagi. Oh ini ada anak kecil gitu, ada ibu-ibu segala macam gitu-gitu. Dan gue melihat kehidupan tiap orang tuh masing-masing menarik. Nah dari situ gue kayak gue perhatiin itu kadang-kadang emang bisa jadi referensi juga sih. Dan semakin banyak gue belajar, semakin gue banyak cari tahu, semakin gue bisa perkaya referensi itu sendiri gitu. Biasanya gue dari cari ide dulu ya, cari referensi. Itu dari mana aja? Dari mana aja, dari anggapan lah, kayak briefingnya udah dikasih, terus oke, cari ide. Biasanya gue nerapin di kepala gue tuh ada bank ide sih. Ada bank idea, terus yaudah gue kira-kira ada nggak nih yang sesuai atau enggak gitu. Dua jenis metode yang gue sering gunakan, yaitu divergent sama convergent. Jadi divergent itu mengkolek semua referensi gue, dan kasaran banget kayak gue dari referensi bisa dari buku, bisa dari movie, bisa dari cerita gitu. Gue jadiin dalam bentuk ide. Gue runutin lagi, kira-kira goalsnya dari video ini atau foto ini atau project ini apa sih gitu. Dan dari situ kayak oke, ini cocok, ini cocok, ini enggak gitu. Jadi mulai dari lagu, visual dan lain-lain itu udah ditentuin di awal gitu. 2017 pertama kalinya Visual Project go abroad. Visual Project dapat kesempatan ketemu dengan klien yang cukup kolaboratif, inovatif, dan kreatif juga gitu. Jadi mereka menawarkan bareng-bareng bikin konsep yang cukup menarik, yaitu short movie di New Zealand juga gitu setnya. Jadi dari situ pun kayak oke, kita kumpulin nih ide-ide segala macam, dan mereka pun juga mengumpulkan ide-ide juga ke dalam suatu storyboard dan storyline gitu. Jadi kayak ini dari film, dari apapun yang kita tonton, apa yang pun yang kayak kita dengar gitu, mulai dari lagunya, dari
dari visualnya gitu. Kita cari konsepnya kayak gimana, dan dari situ yang cukup berkesan juga buat gue ketika kita dapat kesempatan buat ke Everest Base Camp. Nah itu juga rada gila juga sih, maksudnya cukup mepet waktunya, cukup persiapannya juga seadanya gitu. Awal mulanya ya kayak klien tiba-tiba nelpon gitu pengen pre-wed di Nepal gitu. Kalau misalkan kalian ikut kita trekking ke Everest Base Camp, mau ikut nggak? Ya kita kan si atlet semua ya. Jadi kayak ya udahlah, iyain aja dulu gitu. Nah pas udah iyain bingung. Bingung karena dalam waktu 2 minggu preparationnya ya kita mesti olahraga full, mesti nyari baju dingin lah segala macam, kayak ide-ide segala macam juga harus kita collect dalam waktu 2 minggu. Dan ya itu kayaknya pre-wedding yang nggak pernah kita lupain juga, karena kebetulan dapat sisa-sisa winter, jadi minus 3 derajat sampai ada di satu titik di Everest Base Camp itu sampai minus 25 derajat. Kalau kontemplasi sih gue lakuin hal yang di luar safe zone gue, kayak contohnya dengan gue berolahraga, dengan gue berinteraksi sama orang lain gitu. Contohnya kayak misalkan kadang gue lari ke hutan, gue lari ke pedesaan lah gitu-gitu. Dan gue happy ngelihat kehidupan sisi lain Bandung gitu-gitu. Jadi kayak itu yang nggak gue dapet di kayak misalkan gue ke kantor, gue ke coffee shop gitu-gitu. Misalkan apa yang gue cari biasanya, apa yang gue tonton biasanya, apa yang gue lakuin biasanya, gue coba lakuin dengan cara yang beda. Mungkin zaman sekarang kan fenomena videografer, fotografer gitu udah banyak banget ya bukan di Indonesia doang gitu, tapi seluruh dunia udah banyak banget gitu. Karena ya era sosial media gitu, jadi kayak digitalisasi itu mengubah cara orang untuk belajar suatu hal gitu di dunia wedding, pre-wedding gitu. Kalau gue selalu mementingkan objeknya dulu, ceritanya gimana, terus mereka itu ketemunya, mulai dari ketemu sampai akhirnya mereka ini tipe yang seperti apa sih gitu. Karena dengan kita tahu sejarahnya atau ceritanya mereka, kita jadi tahu apa yang bakal kita shoot gitu. Apa yang bakal kita shoot dan apa yang bakal kita tuangkan ke dalam karyanya. Sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi dimulai dengan kejujuran sih sebenarnya. Gimana karakter lo tuh seperti apa sih? Lo pengen dikenal seperti apa sih gitu, dan pembawaan lo kayak gimana. Jadi ketika lo memberikan kejujuran di situ, otomatis lo akan mencintai itu sepenuhnya gitu. Ketika lo mencintai itu sepenuhnya, apa yang lo tuangkan ke dalam karya itu udah kejujuran dari dalam hati lo gitu. Jadi bukan semata-mata kayak lagi trending apa, ya udah gue ngikutin itu gitu. Tapi ya apa yang lo rasa, apa yang lo rasain di dalam hati itu ya lo tuangkan ke dalam bentuk karya gitu. Dan perbanyak referensi sih. Otomatis dengan perbanyak referensi lo lebih perbanyak dan perluas wawasan lo terhadap dunia audiovisual gitu.